Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum mata kuliah Mekanika Fluida tahun ajaran 2021-2022. Berikut ini adalah video penjelasan analisis hitungan pada pengujian hidrometri saluran terbuka skala laboratorium. Baik, langsung saja. Pada sebelah kiri sudah terdapat data hasil pengujian yang didapatkan di laboratorium. Panjang aliran didapatkan 2 meter, tinggi hulu didapatkan 1,142 meter, tinggi hilir atau H hilir 1,124 meter, lebar saluran 0,1 meter, kedalaman aliran 0,024 meter. Selanjutnya ada tabel perhitungan debit saluran cara pertama. Pada pengujian ini dilakukan 3 kali percobaan dengan mendapatkan data panjang lintasan 2 meter, waktu tempuh yang didapatkan pada pengujian pertama 4,52 detik, pada percobaan kedua 4,57 detik, dan pada percobaan ketiga 4,58 detik. Selanjutnya ada tabel pengukuran debit saluran cara kedua. Percobaan ini juga dilakukan sebanyak 3 kali pengujian dengan mendapatkan data sebagai berikut. Berat ember adalah 0,44 kg, berat ember plus air pada percobaan pertama 9,52 kg, pada percobaan kedua 8,57 kg, pada percobaan ketiga 9,58 kg. Berat air yang didapatkan pada percobaan pertama 9,08 kg, percobaan kedua 8,13 kg, pada percobaan ketiga 9,14 kg. Waktu yang diperoleh pada percobaan pertama adalah 3,42 detik, pada percobaan kedua 2,47 detik, dan pada percobaan ketiga 4,58 detik. Masuk ke analisis perhitungan. 1. Menghitung kemiringan sungai dengan rumus I sama dengan H hulu dikurangi H hilir dibagi jarak. Sama dengan 1,142 dikurangi 1,124 dibagi 2 sama dengan 0,009 meter. Kedua, menghitung luas tampang basah. Di sini penampang yang kita gunakan adalah bentuk persegi, jadi kita menggunakan rumus A sama dengan B dikali H. 0,1 dikali 0,024 sama dengan 0,0024 meter persegi. Selanjutnya, menghitung volume. Pada perhitungan volume ini dilakukan sebanyak 3 kali perhitungan karena kita melakukan percobaan sebanyak 3 kali. Sebagai contoh, perhitungan pada volume 1 adalah berat air dibagi dengan rho air, sama dengan 9,52 dibagi 1000, sama dengan 0,009080 meter kubik. 4. Menghitung debit ukur. Pada perhitungan debit ukur ini juga dilakukan perhitungan sebanyak 3 kali. Sebagai contoh, Q1 sama dengan volume yang didapatkan pada percobaan pertama dibagi dengan waktu yang didapatkan pada percobaan pertama, sama dengan 0,009080 dibagi dengan 3,42, sama dengan 0,002655 meter kubik per detik. Setelah dilakukan perhitungan sebanyak 3 kali, lalu kita menghitung debit ukur rata-rata dengan rumus Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 dibagi 3, sama dengan 0,002655 ditambah 0,00329115 ditambah 0,009140 dibagi 3 sama dengan 0,002474 meter kubik per detik. 5. Menghitung kecepatan aliran. Perhitungan kecepatan aliran ini menggunakan rumus panjang lintasan dibagi waktu yang diperoleh. Sebagai contoh, 2 dibagi dengan 4,52 sama dengan 0,442479 meter per detik. Pada perhitungan kecepatan aliran ini juga dilakukan sebanyak 3 kali perhitungan. Setelah itu kita mencari kecepatan aliran rata-rata dengan rumus V1 ditambah V2 ditambah V3 dibagi 3. Sama dengan 0,442479 ditambah 0,437638 ditambah 0,43668812 dibagi 3, sama dengan 0,43893320 meter per detik.
6. Menghitung debit hitung. Menggunakan rumus KIS sama dengan A dikali kecepatan aliran rata-rata, di mana A ini adalah luas tampang basah yang sudah dihitung di awal tadi. Jadi, 0,0024 dikali 0,4389320 sama dengan 0,00100534 meter kubik per detik. 7. Menghitung keliling basah menggunakan rumus P sama dengan 2H ditambah B, di mana H ini adalah sisi kanan kiri saluran yang terkena air dan B adalah sisi bawah saluran yang terkena air. Jadi, 2 dikali 0,0024 ditambah 0,1 sama dengan 0,148 meter. 8. Menghitung radius hidrolik menggunakan rumus A dibagi dengan P, di mana A ini adalah luas tampang basah yang sudah dihitung dan P adalah keliling basah. Jadi, 0,0024 dibagi 0,148 sama dengan 0,0162162 meter. 9. Menghitung koefisien Manning. Koefisien Manning ini adalah koefisien dari kekasaran tampang saluran yang digunakan. Jadi, N sama dengan 1 per kecepatan aliran rata-rata dikali radius hidrolik pangkat 2/3 dikali kemiringan saluran pangkat 1/2. Sama dengan 1 per 0,4389320 dikali 0,0162162 pangkat 2/3 dikali 0,009 pangkat 1/2 sama dengan 0,0138470. 10. Menghitung koefisien angka Manning. Pada saluran yang digunakan, bagian sisi lebar dan sisi tinggi saluran yang terkena air dominan terbuat dari material besi, sehingga angka Manning yang kita gunakan di sini menggunakan N sama dengan 0,014, di mana angka tersebut sudah ketetapan, sehingga kita mencari kecepatannya menggunakan rumus 1 per koefisien Manning. Sehingga kita mencari kecepatannya menggunakan rumus 1 per N dikali radius hidrolik pangkat 2/3 dikali kemiringan saluran pangkat 1/2. Sehingga sama dengan 1 per 0,014 dikali 0,0162162 pangkat 2/3 dikali 0,009 pangkat 1/2 sama dengan 0,4341364 meter per detik. Perhitungan yang dilakukan pada nomor 9 dan pada nomor 10 ini digunakan sebagai pembanding. Biasanya hasilnya tidak jauh berbeda. Pada nomor 9 ini kita mencari koefisien Manning menggunakan kecepatan yang sudah dihitung atau sudah diketahui, sedangkan pada nomor 10 ini kita mencari kecepatan menggunakan angka Manning yang sudah ditetapkan. 11. Menghitung debit koreksi menggunakan rumus KIS sama dengan luas tampang basah saluran dikali dengan kecepatan aliran. Sama dengan 0,0024 dikali 0,4341364 sama dengan 0,00104119 meter kubik per detik. Sekian video penjelasan analisis perhitungan pada pengujian hidrometri saluran terbuka skala laboratorium. Apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan ke asisten masing-masing. Semoga dapat memberikan manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.